rakyat sipil yang tidak ikut andil dalam peperangan. Inilah bagaimana keji Yahudi begitu mudah mereka menghilangkan nyawa kaum muslimin atas alasan yang tidak pernah bisa dibenarkan. نحن هنا إذا يعني أتى وقت الإفطار في رمضان وجدنا يعني ما نأكل ونشرب ونختار، لدينا خيارات كثيرة وأغلبنا يأكل ما قد اشتهاه خلال اليوم. أما في غزة فهم يفطرون على رغيف خبز مصنوع من علف وطعام الحيوانات، ومنهم من لا يجد ذلك فيفطر على أوراق الشجر والأعشاب، ومنهم من لا يجد حتى ذلك فلا يفطر بل هو يبقى صائما، حتى أن منهم من بدأ يعني يموت جوعا. Sore ini, insya Allah sederhana apapun perbukaan kita, insya Allah kita berbuka, ada yang kita makan. Berbeda dengan saudara di Gaza sana, bukaan mereka itu tidak hanya sedikit, bahkan tidak ada, pun kalau ada tidak layak makan. Kadang mereka hanya mendapatkan sepotong roti, kalau rotinya dibuat dari tepung gandum atau tepung terigu atau semacamnya. Tapi roti yang hari ini dibuat di kamp-kamp pengungsian Gaza atau di beberapa tempat yang tidak tersedia bantuan, itu terbuat dari pakan hewan. Nah, makanan hewan itu digiling lagi, kemudian dijadikan bahan untuk membuat roti. Dan ada menu lain juga yang tidak kalah menyedihkan, yaitu rumput yang dimasak. Hari ini mungkin tidak semua hewan mau makan rumput tertentu atau dedaunan, tapi di sana akhirnya dedaunan menjadi opsi lain, ya, daripada tidak makan apa-apa, akhirnya mereka makan. Nah, seperti itu. Dan tidak sedikit kemudian yang memang tidak memiliki apa-apa untuk mereka berbuka dan akhirnya tetap puasa, ya. Sehingga krisis berikutnya selain krisis kemanusiaan dikarenakan serangan tentara Zionis Yahudi melalui senjata-senjata mereka, juga kaum muslim Palestina itu mulai wafat pelan-pelan dikarenakan kelaparan. إن العدو الصهيوني يعتز ويفتخر ويفرح إذا وجد أطفالا يقتلهم، فقد سئل بعض جنود الاحتلال عن عدد من قتلوا في هذه الحرب، فأجابوا أنهم لا يعدون الكبار بل يعدون الأطفال الصغار فقط، فكلما زاد عدد الأطفال الذين قتلوا ازداد عزهم وشرفهم بين أهلهم وأصحابهم وزادهم فخرا. انظروا بماذا يعتزون، بقتل ليس يعني مدنيون عاديون بل بالأطفال تحديدا. كم من الممكن أن يكون هناك حقد وسواد في قلوبهم حتى يفعلوا هذا. Dan di antara perbuatan keji dari Zionis Yahudi, jamaah dan umatullah, mereka itu dalam operasi-operasi militer yang mereka lakukan ketika menyerang rakyat sipil, mereka itu selalu mengusahakan yang kena itu anak-anak. Selalu itu mereka targetkan. Jadi kalau ada sekumpulan kaum muslimin sedang berlindung, terus mereka tembaki dengan peluru dan roket mereka nggak hitung lagi berapa orang dewasa yang meninggal. Yang itu selalu anak-anaknya. Begitu juga serangan-serangan yang mereka lakukan di tepi barat atau di pengungsian-pengungsian, dan mereka itu punya semacam reward atau rasa bangga dan kehebatan untuk tentara yang paling banyak bunuh anak. Semakin banyak anak-anak yang mereka bunuh itu posisinya semakin tinggi. Yang paling keren, yang paling hebat tentara Zionis Yahudi di antara mereka adalah yang paling banyak membunuh anak-anak. Lihatlah bagaimana mereka begitu berbangga, ya, dengan suatu yang tidak bisa diterima oleh jangankan agama, akal manusia aja menolak. Ya, tidak ada sedikit pun, ya, kita muslim tidak pernah ada dalam jihad itu bolehkan untuk membunuh anak-anak. Kalau mereka bangga, paling tidak yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya anak kaum muslim itu cacat. Jadi kalau tidak mematikan, ya, mereka
berusaha menembak kaki atau segala macam, ya, sehingga kalaupun perang itu sudah selesai, anak kaum muslimin itu dalam kondisi cacat dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Lihatlah bagaimana kekejian mereka kepada anak-anak kaum muslimin. طيب كيف نستطيع نحن أن نعين أهل غزة حتى ولو بالبسيط؟ الدعاء، ندعو لهم في الأوقات المستجابة وخاصة عند الإفطار، فدعوة الصائم مستجابة. ننشر جرائم الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. ندعمهم ماديا عبر التبرعات والصدقات، ونقاطع كل المنتجات الداعمة للعدو الصهيوني. لقد رأينا أثر المقاطعة على الكثير من العلامات التجارية العالمية، فبدأوا يخسرون المليارات من الدولارات. كلنا يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن ما قدم لغزة، أهو كان داعما لها أو كان داعما لعدوها. كل ما نقوم بشرائه يدعم الاحتلال فهذا يساعده على قتل أهل غزة، ويوم القيامة سنحاسب عليه وسيكون دمهم في رقابنا. Kemudian atas apa yang terjadi di Palestina hari ini, khususnya Gaza, setidaknya ada beberapa hal yang meskipun tidak bisa melakukan seluruhnya, setidaknya ada satu dari sekian hal tersebut yang bisa dan pasti bisa kita lakukan sebagai bentuk keberpihakan kita dan keberpihakan kita terhadap Palestina. Yang pertama, doa-doa terbaik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang doa seorang yang berpuasa itu tidak Allah tolak. Momen-momen istijabah begitu banyak, maka jangan pernah lewatkan satu pun momen istijabah doa kecuali terselip di dalamnya doa kebaikan untuk saudara di Palestina. Doa ketabahan, kesabaran, perlindungan, pengampunan. Kemudian jangan pernah bosan untuk men-share ulang, memposting kondisi dan keadaan Palestina hari ini di media sosial kita. Jangan kita jadikan media sosial itu hanya untuk killing time, ya, buang waktu, menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa. Tapi gunakan untuk mengikuti kabar-kabar terbaru tentang Palestina. Alhamdulillah dengan kejadian teknologi kita kalau mau sendiri itu bisa langsung dapatkan kabar-kabar yang valid, ya, informasi yang benar, dan bagaimana kekejaman Zionis Yahudi di beberapa akun. Jangan ragu untuk share ulang di media sosial kita. Peran berikutnya yang bisa kita lakukan untuk kemudian sebagai kita yang Allah beri kelebihan harta, tidak ada salahnya apabila kemudian harta itu, ya, dapat dinikmati, ya, bukan hanya orang-orang yang berkekurangan di antara kita, tapi juga kaum muslim Palestina sana. Ya, oleh KDRP, alhamdulillah sudah terbukti selama ini berhasil untuk menyampaikan bantuan-bantuan kaum muslim tersebut tanpa dipotong sedikit pun. Dan terakhir, ya, mudah-mudahan bukan juga yang terakhir, ada sebuah peran yang sebenarnya ini dampaknya sangat luar biasa, yaitu melakukan pemboikotan. Terbukti sejak 7 Oktober lalu, ya, tidak segan-segan berapa produsen makanan itu membanggakan ketika mereka membagikan produk mereka untuk menjadi bekal makan siang di tentara Israel. Tentu dunia geram, yang muslimnya bahkan orang kafir yang tidak beragama itu, tapi masih punya akal sehat, sepakat kemudian menyuruh untuk melakukan pemboikotan, dan terbukti itu merugikan luar biasa. Salah gerai makanan cepat saji yang tersebar di seluruh dunia itu rugi sampai 10 miliar, 10 miliar dolar. Ya, ada yang juga rugi 9 miliar dolar, 7 miliar dolar, dan beberapa produk kemudian ragu untuk dipakai oleh konsumen yang terbiasa. Kita sebagai negeri Indonesia yang kaya akan produk dalam negeri itu sebenarnya tidak punya alasan apapun untuk tidak memakai produk negeri, menggantikan produk-produk yang jelas mendukung Zionis Yahudi atau terafiliasi.
Ya, meskipun mereka mengaku kami ini punya Indonesia asli, tapi pasti ada saham yang mereka bayarkan sebagai benefit atas merek daging mereka gunakan. Intinya fatwa ini sudah keluar. Tinggal kita mau cari atau enggak, karena bagaimana kata saya, kita ini khawatir. Ya, ujung-ujung kita berharap jadi orang yang mendukung Palestina, ternyata kita jadi penyumbang peluru untuk Israel. Na'udzubillah. Kami tambahkan sedikit sebagai pengalaman kami. Mungkin akan muncul ke depannya banyak nanti karyawan PHK atau segala macam. Zat yang memberikan orang yang tadi berbuat, berarti orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang mendukung Israel kan secara langsung melakukan perbuatan dosa. Orang yang berdosa seperti pun selama itu Allah kasih makan, Allah kasih rezeki. Itu dia berbuat dosa. Bagaimana kalau kemudian dia meninggalkan dosa tadi menuju yang halal? Maka pasti Allah janjikan rezeki yang lebih baik. Kalau semua konsumen sepakat tidak mengambil satu merek barang di sebuah toko, pemilik toko tidak perlu lagi untuk menghilangkan list barang tersebut dari daftar yang dia jual. Intinya, kecil apapun peran kita, dan itu sudah terbukti secara internasional. Kita mulai dari diri kita sendiri, sedikit demi sedikit, segala jenis produk yang di dalamnya ada dukungan pada Israel kita tinggalkan. Mudah-mudahan ya, 1 dari 4 perbuatan tersebut telah menjadi saksi di hadapan Allah atas keberpihakan kita kepada kaum muslimin Palestina. أكتفي بما قلته إن شاء الله، ولكن يعني أفسح لكم المجال لمن أراد أن يسأل أي شيء عن غزة أو عن فلسطين بشكل عام. Mungkin itu ya sedikit tausiah dari Syekh ya. Mungkin setelah ini saya akan memberi kesempatan untuk tanya jawab ya, biar pertemuan kita ini nggak monoton, karena tahu ada sebagian hal yang kita